dalam proses atau praktik coaching. Saya Novisa Fitri sebagai coach, kemudian ada Ibu Neng Wida Novianti sebagai coach, dan Ibu Rini Susilawati sebagai mengambil kasus 3, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwa ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kami akan mencoba mempraktekkan dari kasus tersebut. Suatu hari di sudut ruang guru pada jam istirahat, seperti biasa, para guru menghabiskan waktu istirahat dengan berbagai kegiatan, menyantap cemilan sambil membahas apa yang telah terjadi selama proses pembelajaran di kelas masing-masing. Namun hari itu suasana tidak seperti biasa. Bu Neng Wida tampak melamun di meja kerjanya. Ekspresi wajahnya terlihat kesal. Sebagai rekan sejawat, Ibu Novi mengambil keputusan untuk bertanya tentang permasalahan yang dihadapi dengan mengajak Bu Neng Wida untuk membahas apa yang terjadi. Bu Neng, apa yang Ibu rasakan hari ini? Saya lihat sepertinya Ibu sedang gelisah. Iya, Bu Nov. Saya merasa sedih sekaligus kesal. Memangnya kenapa, Bu? Apa yang terjadi? Bertahun-tahun saya mengajar, baru kali ini saya mendapat teguran. Loh, maksudnya teguran bagaimana, Bu? Kemarin, ketika selesai mengisi absen pulang, saya dipanggil Bapak Kepala dan mendapat teguran dari beliau. Oh, begitu. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Barangkali saya bisa membantu untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Iya boleh, Bu. Benar, sepertinya saya butuh teman curhat untuk diajak diskusi. Oke, sini Bu. Kita duduk dulu, tenangkan pikiran Ibu, kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih ya sebelumnya sudah mau berdiskusi dengan saya. Ya Bu, sama-sama. Sudah seharusnya sebagai rekan kerja kita saling membantu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Ibu harapkan? Saya harap tidak ada lagi kesalahpahaman antara saya, kepala sekolah, ataupun pengawas bina. Memangnya ada kesalahpahaman apa? Jadi kemarin ketika supervisi oleh pengawas, saya mengajar tanpa buku teks. Kemudian pengawas melaporkan kepada kepala sekolah bahwa beliau merasa keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan teks, sehingga saya ditegur. Ketika supervisi diingatkan oleh pengawas tentang mengajar dengan buku teks. Iya, saya sempat diingatkan oleh beliau. Lalu alasan apa yang Ibu kemukakan kepada pengawas? Saya bilang, walaupun tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengajar dengan mengacu pada kurikulum. Oh, begitu. Barangkali ada alasan lain mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Tidak ada sih. Saya pikir sumber belajar itu bukan hanya dari buku teks, sehingga saya menggunakan sumber belajar lain. Yang penting masih mengacu pada kurikulum. Saya kira itu tidak akan menjadi masalah, tapi ternyata sepertinya pengawas merasa tersinggung dengan pernyataan saya. Memang benar, Bu. Nah, menurut Ibu, buku teks menjadi harus diabaikan dalam pembelajaran. Juga sih, justru bereferen. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya juga tidak tahu, pengawas sudah terlanjur merasa tersinggung oleh saya. Dan saya juga sudah ditegur kepala sekolah. Menurut Ibu, mengapa pengawas merasa tersinggung? Mungkin karena saya mengatakannya terlalu emosional dan kurang sopan. Nah, Ibu sudah tahu permasalahan Ibu dengan pengawas. Benar, tapi saya juga merasa tidak terima ditegur oleh kepala sekolah.
Padahal saya punya alasan tersendiri tidak menggunakan buku teks tersebut. Apakah Ibu Tidak sih, sepertinya saya merasa emosi sehingga tidak sempat menceritakan alasannya saat itu. Jadi kalau saya simpulkan, kesalahpahaman ini terjadi karena Ibu tidak menggabungkan buku teks dengan sumber belajar lainnya dan mengatakan alasannya kepada pengawas dalam kondisi emosi. Saat ditegur oleh kepala sekolah, Ibu juga tidak menceritakan alasan dan kejadiannya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang Ibu sudah menemukan permasalahannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya harus minta maaf. Menurut Ibu, dengan meminta maaf, apakah akan menyelesaikan kesalahpahaman tersebut? Maksudnya, apakah mereka akan mengerti alasan Ibu hari itu tidak menggunakan buku teks? Iya, Bu. Mungkin selain minta maaf, saya juga harus mengemukakan alasan saya tidak menggunakan buku teks dengan perkataan yang lebih baik dan lebih sopan. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman. Bagaimana jika pengawas tidak menerima alasan Ibu dan tetap mengharuskan Ibu menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Saya akan mengatakan kepada pengawas bahwa saya siap mengikuti keinginan pengawas, mencoba menggunakan buku teks sebagai sumber referensi dan menggabungkannya dengan sumber belajar lain. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bagus, Bu. Lalu, apakah Ibu siap dan bisa melakukannya? Dengan perkataan yang baik, tidak terlalu sulit untuk saya. Wah, bagus, Bu. Semoga Ibu dapat melakukannya dengan baik ya. Terima kasih ya. Setelah berdiskusi, saya jadi mendapat solusi dari masalah ini. Sama-sama, Bu Neng. Jadi, kapan nih kira-kira Ibu akan meminta maaf dan menjelaskan alasan Ibu kepada kepala sekolah dan pengawas? Besok saya akan menemui kepala sekolah. Dan kepada pengawas, saya akan berkomunikasi saat kegiatan KKG minggu depan. Wah, bagus, Bu. Setelah kejadian dan diskusi ini, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggabungkan buku teks dan sumber belajar lainnya. Dukung keberhasilan siswa. Saya juga harus lebih mengontrol emosi dalam berbicara, terlebih dengan atasan saya. Mulai sekarang, jangan galau lagi ya. Ayo, Bu, silakan dilanjutkan lagi santainya dan dimakan gorengannya ya, Bu. Ya, mungkin itu simulasi yang dapat kami praktekkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rini Sustilawati sebagai pengamat. Terima kasih Ibu Novi dan juga Ibu Neneng Widanovianti. Menurut pengamatan saya, Ibu Novi Sapitri sebagai coach. Tadi kalau saya lihat dari model Tirta, ya coaching yang dilakukan dengan model Tirta, tadi ada tahapan-tahapannya itu benar-benar dilalui dengan apik, ya. Tadi sebelum ada tujuan utama, ada juga pertanyaan pembuka. Misalkan tadi saya lihat, Bu, bagaimana perasaan itu membuka pembicaraan sehingga si coach ini merasa dia diperhatikan, sehingga dia merasa nyaman untuk mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi ayo tenangkan dulu, itu bagus sekali untuk membuka diskusi ya. Kemudian masuk kepada model Tirta, yaitu mulai dari tujuan. Saya lihat pertanyaan dari coach ya kepada coach itu sudah tampak ya dari tujuan yang hendak dicapai oleh coach dalam diskusi tersebut. Nah, itu ada batas tadi ya, apa tujuannya, yaitu untuk menghilangkan kesalahpahaman antara Bapak Kepala Sekolah dan pengawas ya, pengawas binaan. Nah, itu dengan tujuan yang jelas tersebut, itu tentu saja proses identifikasi permasalahan itu mulai terarah ya. Tadi saya lihat coach ya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada coach itu sudah mengarah atau mengembangkan pemikiran, pola pikir dari si coach tadi, sehingga dari
identifikasi pertanyaan yang diajukan oleh si coach pada coach itu mulai terbuka pemikirannya. Jadi akar permasalahannya ternyata kesalahpahaman ini bukan saja karena kepala sekolah atau pengawas, tapi juga pemikiran itu karena pertanyaan yang di coach terarah, dia mulai sadar sehingga mulai merencanakan aksi. Oh ya, saya di kasus ini saya juga salah karena saya mengungkapkan dengan tidak sopan atau agak nada emosi. Nah, itu dari rencana ya untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu tujuannya itu supaya kesalahpahaman itu dapat diatasi, itu rencananya itu minta maaf, yaitu mungkin itu tindakan dari pengembangan identifikasi tadi. Nah, adapun dari komitmen saya juga melihat di coach itu yang dikembangkan oleh coach, pertanyaan yang diantarkan itu memberikan komitmen kepada coach untuk tetap menjalankan dan memperbaiki umpan balik ya. Jadi tujuan dari diskusi itu dapat tercapai, yaitu ya dapat solusinya. Saya harus begini, kedepannya saya begini karena dengan ini saya juga salah dalam masalah ini. Nah, tahapannya sudah tercapai dengan baik. Mungkin itu hasil dari pengamatan saya. Ya. Terima kasih Bu Rini yang sudah menjadi pengamat dalam sesi kali ini. Semoga stimulasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.